Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu adalah pentingnya konsep subnetting dalam manajemen IP. Sebelum masuk materi, izinkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Pertama. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fauzia. Dan saya Putri Sofiatul Mujofar. Perkenalkan, nama saya Tefani Nurul Fadila. Materi yang pertama itu adalah apa itu subnetting. Subnetting adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membagi atau memecah blok IP address IPv4 pada kelas A, B, C menjadi suatu blok IP address yang lebih kecil. Subnetting merupakan jaringan menjadi beberapa subjaringan atau subnetwork. Subnet yang lebih kecil di mana masing-masing subjaringan tersebut memiliki alamat sendiri. Pada dasarnya, subnetting merupakan aktivitas untuk mengambil bit-bit dari bagian host alamat IP dan mereverse atau menyimpannya sebagai alat untuk mendefinisikan alamat subnet. Selanjutnya yaitu adalah apa itu IP address. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya, rangkaian angka dimulai dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Selanjutnya itu adalah konsep subnetting. Untuk menghindari terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu physical network dilakukan segmentasi jaringan. Misalkan suatu perusahaan yang terdiri dari 4 departemen ingin memiliki LAN yang dapat mengintegrasikan seluruh departemen. Masing-masing departemen memiliki server sendiri-sendiri, bisa berupa novel server, Windows NT, atau Unix, termasuk Linux. Selanjutnya masih konsep subnetting. Subnetting membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet untuk memudahkan manajemen, mengatasi perbedaan media fisik, dan mendukung alokasi IP antar departemen. Subnet ditentukan menggunakan subnet max 32 bit yang dibagi atas 4 segmen berupa deretan bit 1 diikuti bit 0. Jumlah bit 1 menentukan tingkat subnet table. Berikut merupakan beberapa contoh subnet. Selanjutnya itu adalah konsep subnetting. Bit 1 pada subnet mask berarti mengaktifkan masking on, sedangkan bit 0 tidak aktif off. Bit-bit dari IP address yang ditutupi oleh bit-bit subnet mask yang aktif dan bersesuaian akan interpretasikan sebagai bit network. Sebagai contoh, kita ambil satu IPRES kelas A. Ini contohnya adalah address IP address desimalnya itu 44.132.1.20. Binernya itu adalah 00.100.100.000.1.000.1.000.1.000.100. Subnetting penting dalam pengelolaan alamat IP. Yang pertama, mengefisiensikan alamat IP. Pengalokasian IP address secara efisien penting karena jumlahnya terbatas. Sistem kelas A, B, dan C seringkali tidak sesuai kebutuhan sebenarnya. Misalnya, jaringan dengan lebih dari 254 perangkat harus memakai kelas B, padahal hanya butuh sebagian kecil dari 65.000 alamat yang disediakan, sehingga banyak alamat IP terbuang sia-sia. Yang kedua, itu hak kita. Subnetting mengurangi trafik jaringan dengan menjaga lalu lintas
tetap dalam subnet masing-masing, sehingga mengurangi kelambatan dan meningkatkan efisiensi. Tanpa subnet, seluruh perangkat menerima broadcast, membebani switch dan menurunkan kinerja. Dengan router dan subnet, hanya lalu lintas penting yang diarahkan sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan jaringan. Dan yang ketiga, masih mengapa subnetting penting dalam pengelolaan alamat IP, yaitu meningkatkan keamanan jaringan. Subnet memungkinkan pemisahan segmen jaringan untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah. Dan yang terakhir, yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Mengoperasikan banyak perangkat dalam satu network ID memperlambat jaringan karena semua trafik berada dalam satu domain broadcast. Subnetting membagi jaringan menjadi domain yang lebih kecil, mengontrol arus lalu lintas, dan meningkatkan kinerja. Disarankan untuk membatasi jumlah perangkat dalam satu subnet dan meminimalkan perpindahan trafik antar subnet demi kecepatan dan efisiensi jaringan. Selanjutnya ada manfaat subnetting. Yang pertama, peruraian data yang efisien. Jadi, subnetting ini membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga mengurangi jumlah perangkat yang menerima siaran data. Hal ini mencegah kemacetan jaringan, mempercepat peruraian data, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Dengan subnet max, lalu lintas dapat dibatasi dalam subnet tertentu, sehingga kinerja dan kecepatan jaringan secara keseluruhan meningkat. Poin kedua yaitu keamanan jaringan yang ditingkatkan. Subnetting meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses hanya pada subnet tertentu. Jika terjadi serangan, hanya sebagian kecil jaringan yang terdampak. Pengelola jaringan dapat mengatur lalu lintas menggunakan peta root, QoS, dan ACL untuk mendeteksi serta mengatasi ancaman. Subnet juga membantu mengisolasi jaringan sah dan melindungi data serta akses dari gangguan yang tidak diinginkan. Poin ketiga yaitu penggunaan alamat IP versi 4 dalam jangka waktu lama. Subnetting memungkinkan penggunaan alamat IP versi 4 ini secara lebih efisien di tengah keterbatasan jumlahnya. Dengan membagi satu alamat IP publik ke beberapa subnet, lebih banyak perangkat dapat terhubung tanpa memerlukan IP unik masing-masing. Ini membantu memperpanjang masa pakai IP versi 4 ini sebagai standar komunikasi internet. Cara kerja subnetting. Yang pertama, memecah jaringan besar menjadi kecil. Subnetting membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lebih efisien dan mudah diatur. Yang kedua, menggunakan subnet max. Subnet max ini digunakan untuk menentukan bagian network dan host dari sebuah alamat IP. Contoh, 255.255.255.0, berarti 24 bit pertama adalah bagian network. Yang ketiga, mengurangi kemacetan jaringan. Dengan membatasi lalu lintas dalam subnet, jaringan tidak perlu memproses data dari semua perangkat lain. Ini mengurangi hambatan dan delay. Yang keempat yaitu mempermudah identifikasi perangkat. Alamat IP disusun secara logis dalam subnet dan memudahkan teknisi jaringan mengenali lokasi perangkat. Selanjutnya, jenis-jenis IP versi 4. IP versi 4 adalah singkatan dari Internet Protocol atau version 4. IP versi 4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan, memiliki ukuran 32 bit yang terdiri dari 4 bagian atau oktet dengan tanda pemisah berupa titik. Setiap oktet berupa 8 bit. IP versi 4 dibagi menjadi beberapa kelas IP. Setiap kelas memiliki jumlah host dan network yang berbeda. Pembagian kelas IP adalah sebagai berikut. Yang pertama, IP kelas A dengan rentang IP 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255 dengan jumlah host 16.777.216. Dengan kegunaannya jaringan komputer berskala besar. Yang kedua, IP kelas B
dengan rentang 128.0.0.0 sampai 191.255.255 dengan jumlah host 1048.576 dengan kegunaannya jaringan komputer berskala menengah. Selanjutnya IP kelas C dengan rentang 192.0.0.0 sampai 223.225.255.255 dengan jumlah host 65.436. Kegunaannya jaringan komputer berskala kecil. Selanjutnya, perhitungan subnetting. Berikut adalah daftar subnetting, subnet mask, dan CIDR untuk keperluan perhitungan subnetting. Yaitu yang pertama contohnya ada 255.128.0.0 dengan nilai CDR 9. Yaitu di sini ada nilai CDR dari 9 sampai 30. Yang pertama, perhitungan subnetting dengan kelas C dengan CIDR /24 sampai /30. Subnetting untuk IP address kelas C dengan contoh 192.168.1.0/26. Analisisnya IP kelas C 192.168.1.0, subnet masknya /26 atau 255.255.192 dengan biner 11 sampai 8 kali, 11 sampai 8 kali, 11 sampai 8 kali, 11.00000. Perhitungan subnetting. Yang pertama, jumlah subnet. Kelas C defaultnya adalah /24. Kita pakai /26, artinya kita meminjam 2 bit tambahan. Maka jumlah subnet 2/2 sama dengan 4 subnet. Yang kedua, jumlah subnet per host 6 bit untuk host 8 sampai 2 bit subnet. Jumlah host 6/2 dikurang 2 yaitu sama dengan 62 host. Selanjutnya blok subnet yaitu 256 dikurang 192 sama dengan 64. 64 ditambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Ya, selanjutnya subnet dimulai dari 0, 24, 28, 292. Selanjutnya dengan alamat host dan broadcast setiap subnet. Yang pertama dengan contoh subnetnya 192.168.1.0 dengan host pertamanya 192.168.1.1, host terakhirnya 192.168.1.62 dan broadcastnya 192.168.1.63. Selanjutnya perhitungan subnet IP kelas B dengan CIDR /16 sampai /30. Subnetting untuk IP address kelas B dengan contoh 172.110.0.0/18. Analisisnya IP kelas B 172.16.0.0 dengan subnet /18 atau 255.255.192.0 dengan biner 111 sampai 8 kali, 111 sampai 8 kali, 11.00000.00 sampai 8 kali.
perhitungan subnetting. Yang pertama, jumlah subnet kelas B defaultnya adalah /16. Kita pakai /18. Artinya kita meminjam 2 bit tambahan. Maka jumlah subnet 2/2 sama dengan 4 subnet. Yang kedua, jumlah host per subnet. Sisa bit host sama dengan 14. Jumlah hostnya 2/16 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. Selanjutnya, blok subnet 256 dikurang 192 sama dengan 68. Subnet dimulai dari 0,64,128,192. Alamat host dan broadcast setiap subnet ya. Dengan contoh subnet 172.16.0.0. Host pertamanya 172.16.0.1. Host terakhirnya 172.16.63.254 dengan broadcast 172.16.63.255. Selanjutnya adalah subnetting IP kelas A CIDR /8 sampai /30. Subnetting untuk IP address kelas A dengan contoh 10.0.0.0/16. Analisisnya itu adalah IP kelas A 10.0.0.0 subnet mask /16 atau 255.255.0.0 dengan biner 1 sampai 8 kali, titik 1 sampai 8 kali, titik 0 sampai 8 kali, titik 0 sampai 8 kali. Perhitungan subnetting. Yang pertama, jumlah subnet. Kelas A defaultnya adalah /8. Kita pakai /16. Artinya kita meminjam 8 bit tambahan. Maka jumlah subnet 2/6 sama dengan 256 subnet. Kedua, jumlah host per subnet. Sisa bit host 16. Jumlah host 2/16 dikurangin 2, yaitu hasilnya 65.534 host. Blok subnetnya 256 dikurangin 255 sama dengan 1. Subnetnya itu adalah 10.00.10.1.0.0, 10.2.0.0 hingga 10.255.0.0. Alamat host dan broadcastnya tiap subnet adalah pertama subnetnya 172.16.0.0. Host pertamanya itu adalah 172.16.0.1. Host terakhirnya 172.16.63.254 dan broadcastnya adalah 172.16.63.255. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah subnetting merupakan teknik penting dalam manajemen jaringan komputer, khususnya dalam pengolahan alamat IP. Dengan menerapkan subnetting, penggunaan alamat IP dapat menjadi lebih efisien, memungkinkan pembagian jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil subnet yang lebih mudah dikelola, aman, dan terstruktur. Ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.